Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Domasitorus, NIM 200361105, kelas PTNC. Di video ini saya akan menjelaskan tentang biosintesis dan proses terbentuknya telur. Video ini untuk memenuhi praktikum saya di mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Widianasari SPTMP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi ternak unggas betina. Nah, di sini saya sudah memiliki ilustrasi tentang organ reproduksi unggas betina. Nah, di sini sudah terlihat ada bentuk bulat atau buntu-buntulan. Nah, yang ada nomor 1 yang disebut dengan ovarium yang menghasilkan ovum. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2 yaitu individu, ketiga magnum, keempat ismus, kelima uterus. Selanjutnya kita masuk ke 6 yang kecil yang ada perbatasan yaitu vagina. Yang ketujuh yang terakhir yaitu kloaka. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu organ reproduksi unggas betina. Nomor 1, saya akan menjelaskan tentang ovarium. Apa sih gunanya ovarium? Gunanya ovarium adalah untuk mengeluarkan hormon steroid. Di sini juga terjadinya gametogenesis dan juga pembentukan pematangan dan perkembangan yolk atau disebut kuning telur. Nah, di sini ovarium unggas pada umumnya ada memiliki dua jenis yaitu daster dan sinister, kanan dan kiri. Tetapi yang paling berkembang dan berfungsi yaitu di bagian kiri, sedangkan di bagian kanan terjadi rumental atau tidak berkembangnya di sebelah kanan. Ovarium disebut dengan folikel. Ovarium ini dia dekat pada ginjal bergantung yang namanya ligamenta osovarium. Ovarium terdiri dari 5-6 buah folikel. Dan kalau sudah besar berkembang, gini bentuknya kuning yang disebut dengan yolk, dan dia cuma 5-6 buah. Sedangkan yang kecil ini dia belum dapat berkembang dan berkembangnya di fase berikutnya ketika ovalasi dan kecil ini berwarna putih, habis itu berkembang di folikel. Nah, habis itu perkembangan folikel ini tidak bisa berkembangan sendiri. Nah, di bagian kecil-kecil ini tidak bisa dapat berkembang, dia dapat dibantu dengan hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone, dan dia dibantu dengan pituitary anterior. Habis itu, ovarium ada terdiri dari dua bagian yaitu bagian korteks atau bagian depan, medula di bagian dalam. Nah, di bagian medula terdiri dari folikel berisi sel-sel telur yang dimana jumlah mencapai 12.000 buah telur. Nah, di bagian itu akan berkembang di sebagian, dan kalau yang kecil ini akan berkembang
Selanjutnya kita akan masuk ke oviduk. Nah, di bagian oviduk akan ada saluran-saluran, yaitu di bagian nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita akan masuk ke bagian nomor 2. Di bagian nomor 2 ada individu bulum yang berbentuk seperti corong. Dari oviduk ke individu bulum itu kira-kira panjangnya 9 cm. Individuum ini bertugas untuk menangkap yolk atau setelur atau kuning telur. Yang ovalasi akan terjadi pelepasan ke ovarium. Dan yang ini sangat tipis dan dia mengekspresikan sumber protein yang mengelilingi vetrina dan yolk di sekitar individu bulum ini sekitar 15 sampai 20 menit. Bisa bergerak dengan berinteraksi dengan si oviduk ini. Habis ke nomor 2, ke individu bulum ini, kita akan masuk ke nomor 3, yaitu magnum. Magnum ini di sperma protozoa yang akan menghasilkan pembuahan. Magnum ini panjangnya 33 cm. Kenapa sih magnum itu panjangnya 33 cm? Karena dia panjang, dia pembentukan di albumen. Karena ada panjangnya pembentukan albumen ini, pembentukannya itu ada di bagian putih telur. Nah, di bagian magnum ini ada glandula tubular. Sangat sensibel di mukosa dan magnum tersusun di sel Golbet. Di sel Golbet ini, disinilah album ada bagian cair dan mengental. Di magnum ini ada namanya, yaitu alfertilisasi. Misalnya nih ya, kalau unggas itu kawin, spermanya itu ke magnum, agar dia difertilisasi ke sel telurnya. Kalau misalnya tidak dibuahi dengan sperma protozoa, maka telurnya tidak akan bisa menetas. Dan di yolk ini berada di magnum sekitar 3,5 jam. Nah, kita akan masuk ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini ada namanya isthmus. Nah, di isthmus ini akan terjadi sekresi. Membran atas selaput telur terdiri dari 2, yaitu inner cell atau internal cell. Nah, di isthmus ini ada panjangnya sekitar 10 cm. Di isthmus ini ada sekresi protein serat dan juga ada air, itu pun sedikit airnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian nomor 5, yaitu uterus nomor 5. Nah, di uterus ini dia itu nggak panjang-panjang amat. Panjangnya itu sekitar 10 sampai 12 cm. Akan tetapi teman-teman, uterus itu akan memiliki paling lama di uterus itu daripada yang ini semuanya ini. Nah, di bagian uterus ini paling lama yaitu
sekitar 18 sampai 28 jam. Kenapa bisa lama? Yaitu terjadi pada terhidrasi dan juga kerambang telur. Dia akan keluar dari kloaka. Selanjutnya itu ada nomor 6 dan nomor 7, yaitu pada bagian vagina. Nah, pigmennya itu akan diteruskan kepada pigmen uterus. Di bagian akhirnya akan terjadi pada pewarnaan kerambang telur. Nah, kenapa dia kerambang telur ini mengeras? Karena dia itu lama di uterus. Kenapa bisa begitu? Karena dia terjadi mineralisasi, makanya dia bisa jadi begitu. Sekitar 3-5 menit untuk mendikula. Nah, yang di titik-titik ini apa? Yaitu dia saluran-saluran yang lain seperti saluran pencernaan dan juga saluran ekskresi yang terjadi pada sel morfirin. Itu pun ditentukan pada uterus itu tidak sembarangan, dan itu juga tergantung pada ras unggas tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk. Yolk itu berada di ovarium. Yolk itu terdiri dari 50% dari air, sedangkan parathyroid mengandung fosfoprotein yang terdiri dari fosfatin, lipid proprotein, dan lipid proprotein, dan juga ada high density atau HDL. Sedangkan karbohidrat, sintesis yolk ini juga ada karbohidrat berbentuk polisakarida. Lipid yolk ini disebut dengan lipid proprotein. Dia juga disebut dengan monoglutasomin. Nah, di sini ada sintesis yolk. Awalnya pada umumnya selain itu protein dan lipid perbandingnya itu 1:2. Nah, di sini juga ada pituitari, yaitu ada di belakang kelenjar otak. Itu dia akan merangsang pada ke gonadotropis. Nah, di gonadotropis ini kan ada bagiannya dua layer ini, Theta layer dan granulosa layer. Gonadotropis ini menggerakkan ke estrogen ini melalui ke hati. Di hati di dalam nukleus ini untuk mensintesis protein. Di dalam nukleus ini ada sintesis protein. Sintesis protein ini menghasilkan dua, yaitu lipoprotein dan fitoglobin. Yang N2 ini dia menghasilkan ke yolk granule. Dan di sini ada follicle atau ovarium, dan juga di sini ada ovar ataupun hati. Nah, inilah dia sintesis yolk. Baiklah, kita masuk ke sintesis albumin.
atau disebut dengan putih telur terjadi di isthmus yang panjangnya itu kira-kira panjangnya 33 cm yang berada 3,5 jam lamanya. Nah, albumen ini ada di magnum dan albumen ini terdiri dari namanya protein albumen terdiri dari ini ada di magnum. Albumen ini terdiri dari 8 namanya yaitu ada protein albumin. Yang pertama yaitu ovalbumin sekitar 54%. Ovotransfer itu sekitar sebesar 13%. Ovalbumin itu 3%. Ovobulabucid itu sebesar 11%. Ada ovoglobulin sebesar 18%. 8%. Habis itu ada lisosim ada 3,5%. Ada alfa dan beta. Alfa bunci yaitu ada 1,5 sampai 3%. Ini adalah sintesis albumen. Yang pertama itu, jadi ini adalah proses sintesis albumen. Yang pertama yaitu yang ini, yaitu ada molekul estrogen larut lemak masuk ke dalam. Jadi ini adalah membran sel yang ada di dalam kotak ini. Dan ada reseptor estrogen. Estrogen ini menyatu ke kompleks reseptor estrogen aktif estrogen ke 5S ini. Nah, yang 5S ini akan masuk ke nukleus. Nah, nukleus itu ada yang ini inti sel. Inti sel berinteraksi dengan kromosom berinteraksi dengan kromosom mRNA, peruksuk mRNA, dan mRNA menghasilkan dengan nukleus yang dikeluarkan dengan mRNA ke ribosom. Ribosom ini akan mentranslasikan ke asam amino. Asam amino ini akan diubah menjadi guanidin, protein telur khas lainnya. Nah, begitulah hasil sintesis albumen pada skemanya yang ini. Ini semua. Baiklah, di sini kita masuk ke sistem kerabang telur berada di uterus yang lamanya itu sekitar 18 sampai 21 jam. Di sini ada sistem kerabang ada 3 kolom yaitu 1, 2, 3. Nah, yang pertama itu ada plasma darah, yang kedua mukosa sel kelenjar keraba, yang ketiga cairan dalam kelenjar keraba. Nah, di sini kita akan masuk. Nah, di sini ada bentuk-bentuk yang membentuk yang mau bikin kerabang telur ini. Nah, di sini yang pertama itu plasma darah menuju ke mukosa sel kelenjar keraba, menuju cairan dalam kelenjar keraba. Di sini juga ada
Di sini juga ada dalamnya kalsium, di sini udah lengkap ada kalsiumnya. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin di karbon dioksida. Dan di karbon dioksida dan juga ada air, kita akan masukkan dengan mukosa. Ngomong dengan karbon dioksida, ada juga dengan air, melalui ke mukosa sel kelenjar kerawang yang akan diproses dengan karbonik anirase. Nah, asam di H2CO3 ini asam di karbohid ini dia akan melepaskan dengan satu asam karbona HCO3. Nah, HCO3 ini akan masuk ke kolom cairan dalam kelenjar kerawang yaitu HCO3. Tapi di sini dia juga akan mengeluarkan yaitu atom H akan tersisa dengan HCO3. Dan ini akan masuk ke kerawang cairan dalam kelenjar kerawang sehingga menghasilkan CaCO3 atau disebut kalsium karbonat. Bagaimana nasib atom H yang tadi dikeluarin? Nah, tadi ada di cairan dalam kelenjar kerawang kan ada H1 nih, H1 ini. Nah, dia itu akan menuju ke mukosa sel kelenjar kerawang. Dan ada juga ketemu pada hanya yang satu. Dan dia akan menuju ke sini dan dia akan bertemu dengan atom H yang sama yang ini. Yang ini. Kan dia ada dua atom H yang dia akan masuk ke sini. Kan H yang ada dua ini kan akan masuk ke sini yaitu plasma darah 2H blue vera BHCO3. Di sini juga ada HCO3 yang akan diambil yang di sini. Nah, habis itu ada namanya pumping. Nah, di mana ada proses penyerapan dalam garam mineral, glukosa dan air untuk dimasukkan ke dalam albumen sehingga albumen itu meningkat. Nah, karena terjadinya meningkat, maka akan terjadinya gelembung-gelembung swimming di sel atau di inti mamilari yang tadi mulai itu dia tadi diekskresikan. Disitulah diekskresikan ion dan kalsiumnya disebar pada kerawangnya kayak gitu. Itulah hasil presentasi saya organ produksi telur. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.